Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun juga sehat, amin. Dalam kesempatan kali ini kita perbaikan pompa air. Pada airnya itu tidak mau keluar ya, dan konslet pada bagian kabel instalasinya. Ntar kita cek apa permasalahannya yang membuat kabel ini konslet. Ini ininya tuh yang kebakar. Ininya tuh yang kabel di selotipnya tuh itu yang kebakar. Berasap gitu ya? Iya, itu yang petuk gitu, ada kayak apa api ya? Iya. Kayak gitu. Terus langsung dimatiin mesinnya. Tadinya kan di bawah tuh basah, terus saya ke atasin pakai ini nih. Saya gituin ke atas, udah gitu nyala lagi mesinnya bisa. Cuman sekarang mati lagi gitu. Oh iya, ntar saya cek. Udah saya udah dicopotin, Pak. Masih dimatiin nggak itunya? Nggak apa-apa, dicabut dari sini bisa kayaknya. Oh iya. Di masjid aja dia. Oke, sendal. Oke guys, jadi untuk kabelnya mungkin ini ya yang terbakar. Ini karena korosi ya pada bagian penyambungannya berjamur ya. Oke, ini kita potong aja dan kita sambung kembali. Semoga masalahnya cuma ini aja guys. Jadi seperti ini ya. Oke. Ini pada kabelnya sudah terpasang ya guys. Untuk memastikannya apakah sudah bagus atau tidak, kita bisa menggunakan avometer ya. Kita bisa menggunakan avometer dengan skala ohm. Kita tempelin pada bagian kabel colokan listrik ini ya, pada stekernya. Oke, kita tes apakah terhubung atau tidak. Ini saat kita tes terhubung ya guys. Jadi terhubung. Oke, jadi tersambung ya. Sekarang kita coba hidupkan mesinnya, mau hidup atau tidak. Kita lepas guys. Oke, kita masukin ya, karena ada dua colokan di sini, ada dua steker. Oke, sekarang kita coba tes pada bagian kamar mandi, airnya mau kencang atau tidak. Ini saat kita buka airnya kecil guys, jadi untuk pompanya sepertinya tidak mau hidup ya. Ntar kita cek kembali pada pompanya, mungkin ada masalah. Oke guys, sekarang kita cek ya pada bagian kapasitor. Untuk kapasitornya ini menggunakan 8 UF ya. Jadi ini menggunakan kapasitor running. Oke, kita lepas saja dan kita cek dengan avometer apakah masih normal atau tidak. Ini untuk mengetesnya biasanya pada avometer itu bisa turun ya guys, naik langsung turun. Nah ini
Kita tes kembali, dibolak-balik ya. Ini sepertinya masih bagus guys. Oke, kita pasang kembali aja. Tidak ada masalah guys untuk kapasitornya. Sekarang kita tes pada bagian kabel yang di dinamo ya. Biasanya kalau tidak terhubung itu berarti udah rusak ya pada bagian gulungan dinamonya. Tapi ini saat kita cek masih terhubung guys. Ini normal ya, tidak ada masalah. Tetapi kenapa kok tidak mau hidup, ini tanda tanya guys. Ntar kita pasang kembali aja pada kapasitornya. Ntar kita telusuri apa permasalahannya yang membuat pompa ini tidak mau hidup. Ini saat kita cek pada bagian sekun, ini pada bagian otomatis ya. Jadi pada sekunnya itu terputus di tengah guys, pada bagian lekukannya ini ya. Jadi kita udah ganti dengan sekun yang baru. Kita pasang kembali ya. Kita coba. Setelah terpasang semua pada bagian kapasitornya dan kabel sekunnya sudah kita perbaiki. Oke, sekarang kita hidupkan. Ini pada saat kita perbaiki ternyata belum nyala juga guys pada pompanya. Ini kita curiga pada bagian ini ya, karena ini biasa dicoba cabut ya. Ini kita curiga di sini guys, ada yang terputus. Nah, ternyata di sini guys penyakitnya. Ini permasalahan yang membuat tidak mau nyala ini pompanya. Oke, sekarang kita udah potong dan kita perbaiki ya pada bagian kabelnya ini, karena kerusakannya pada bagian steker ini guys, pada kabel yang terputus. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes ya dengan avometer. Ini saat kita cek terhubung ya pada bagian steker ini langsung terhubung dari pompa ya. Oke, sekarang kita hidupkan. Setelah ditelusuri akhirnya ketemu juga guys penyakitnya. Sekarang pompanya sudah mau hidup ya. Jadi pompanya ini sudah normal ya guys, sudah mau nyala. Sekarang kita cek pada bagian keran kamar mandi, apakah airnya mau keluar atau tidak di sini. Oke, kita buka aja. Ini pada airnya udah mau kenceng ya guys. Udah selesai. Itu rusaknya ini Bu di bagian instalasi. Oh, itu di sini ya Iya, rusaknya? di instalasi itu udah saya perbaiki. Terus di bagian sana, Udah. di bagian pompa juga. Oh, syukur deh. Gak perlu ganti pompa jadinya. Tadi kepikiran mau ganti ya, ternyata enggak. Ini